Oke, jumpa lagi sahabat Karel Klong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Sahabat Karel Klong Official sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sahabat sekalian kita coba sama-sama membahas topik terkait dengan bubarnya relawan Ganjar Mania ya, atau disingkat dengan GP Mania, yang dinakodai oleh Immanuel Ebenezer ya. Berita ini sempat heboh diperbincangkan di media beberapa hari akhir-akhir ini ya. Sahabat Karel Klong Official sekalian, jadi yang pertama adalah kita perlu mencermati atau menganalisis ya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan GP Mania ini akhirnya memutuskan untuk membubarkan diri dan menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dan yang menjadi menarik adalah setelah menyatakan diri mereka akan bubar dan tidak mendukung lagi Ganjar Pranowo, mereka pun mengeluarkan statement ya, mengeluarkan pernyataan yang menurut saya itu secara politis ya merugikan Ganjar Pranowo ya. Jadi mereka mengatakan bahwa GP Mania menarik dukungan, membubarkan diri, tidak mendukung lagi Ganjar Pranowo. Alasannya adalah yang pertama, ini saya kutip dari beberapa media ya. Yang pertama adalah Ganjar Pranowo sebenarnya tidak punya gagasan atau minim gagasan ya. Kemudian yang kedua adalah Ganjar Pranowo tidak punya nyali untuk mempengaruhi publik bahwa dia siap maju sebagai capres ya 2024. Dan yang ketiga adalah Ganjar Pranowo itu memiliki kepribadian yang berbeda katanya. Jadi ternyata menurut GP Mania, dalam keseharian Ganjar Pranowo itu berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh Ganjar Pranowo di media sosial. Dalam hal ini mungkin di akun YouTube Ganjar Pranowo ya. Kemudian Immanuel Ebenezer pun menegaskan bahwa Ganjar Pranowo ini lebih cocok menjadi presiden YouTube Indonesia katanya ya. Oke, jadi saya mau katakan begini teman-teman sahabat Karel Klong Official sekalian ya. GP Mania ini kan kelompok relawan ya. Kalau kata relawan itu berarti kelompok yang datang memberikan dukungan atas inisiatif sendiri, atas kesukarelaannya sendiri, tanpa dipaksa, tanpa diintimidasi, tanpa ditekan, tanpa diatur. Itu definisi relawan sesungguhnya. Dan saya berharap GP Mania harusnya seperti itu ya. Jadi ketika mereka memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, tentu saya kira mereka kalau memang mereka adalah kelompok relawan yang punya integritas ya, saya kira mereka sudah melewati tahapan yang panjang ya, bagaimana mengumpulkan data ya, bagaimana mengevaluasi ya, bagaimana menilai bahwa Ganjar Pranowo ini adalah layak untuk didukung di Pilpres 2024. Itu kalau memang mereka adalah benar-benar relawan yang punya integritas. Jadi keputusan mereka untuk mendukung itu adalah atas pertimbangan rasional mereka sendiri. Jadi kalau hari ini baru keluar pernyataan bahwa Ganjar Pranowo minim gagasan, Ganjar Pranowo tidak bisa meyakinkan publik, Ganjar Pranowo memiliki kepribadian yang berbeda, saya kira tidak benar kalau begitu. Kalau demikian berarti keputusan Anda untuk memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo itu tidak melewati tahapan yang baik ya, tidak melewati tahapan atau pertimbangan yang matang. Artinya bahwa
ya barangkali ya Anda mendukung asal saja mendukung karena mungkin Ganjar Pranowo punya popularitas ya, atau mungkin Anda melihat bahwa Ganjar Pranowo punya peluang besar, punya kans besar untuk menang di Pilpres 2024, lalu Anda memberikan dukungan. Apakah seperti itu? Ya, bisa kita nilai demikian dari pola pikir atau dari pernyataan yang mereka lontarkan setelah mereka menyatakan diri bahwa mereka membubarkan diri dan tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ya, menarik juga bahwa setelah GP Mania menyatakan bahwa mereka mengundurkan diri dari dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024, jawaban menarik dari Ganjar Pranowo adalah Ganjar tidak berkata panjang lebar ya. Ganjar juga tidak mengeluarkan statement yang bisa menimbulkan kontroversi atau perdebatan, tetapi Ganjar cukup dengan mengeluarkan sebuah pernyataan sederhana, yaitu tidak apa-apa. Nah, ini saya kira menarik ya. Saya kira memang Ganjar betul-betul menyadari bahwa Anda itu relawan. Anda datang mendukung saya tidak pernah paksa, saya bukan mengendalikan Anda, saya juga bukan tuan Anda, saya bukan pimpinan Anda. Jadi ketika Anda menyatakan diri menarik dukungan, ya terserah Anda, tidak apa-apa, tidak masalah bagi saya, kira-kira begitu. Dan ini saya kira ya benar, karena memang GP Mania ini kan dibentuk oleh inisiatif mereka sendiri ya. Jadi entah berikan dukungan ataupun tarik dukungan dari Ganjar Pranowo, saya kira tidak masalah bagi Ganjar Pranowo. Apalagi kita tahu bahwa sampai saat ini Ganjar Pranowo belum resmi dicalonkan oleh partai sebagai calon presiden, dan bahkan Ganjar sendiri pun belum resmi menyatakan diri bahwa dia akan maju di Pilpres 2024 ya. Ganjar masih menunjukkan diri bahwa dia adalah seorang kader PDIP, dia tegak lurus dengan PDIP, dan tentunya dia akan mengikuti amanat konstitusi partai ya. Jadi saya kira apa yang dilakukan Ganjar saat ini ya Ganjar menunjukkan itikat baik sebagai seorang kader partai ya. Jadi desakan dari relawan dalam hal ini adalah GP Mania supaya Ganjar Pranowo harus memberikan pernyataan-pernyataan publik yang terkait dengan visi misi ya, terkait dengan apa yang ia lakukan untuk membangun bangsa ini ke depan ya. Saya kira tuntutan-tuntutan semacam itu keliru juga ya, karena sampai saat ini kan Ganjar Pranowo masih menjabat sebagai kepala daerah ya, gubernur Jawa Tengah. Ganjar Pranowo masih punya tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Jawa Tengah. Jadi salah kaprah kalau memaksa Ganjar untuk segera mengeluarkan statement atau visi misi berkaitan dengan rencana membangun bangsa ini ke depan. Saya kira keliru. Kemudian yang berikut adalah GP Mania juga tidak bisa tidak fair kalau membandingkan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto atau dengan Anies Baswedan. Beda. Prabowo Subianto itu adalah ketua umum Partai Gerindra. Prabowo Subianto sudah resmi dalam Rapimnas Partai Gerindra, sudah dideklarasikan sebagai capres yang akan diusung oleh Partai Gerindra. Jadi beda kalau Prabowo Subianto mulai melakukan manuver politik untuk meyakinkan publik dengan menyampaikan ide gagasan dalam membangun bangsa ini. Saya kira wajar-wajar saja. Demikian juga Anies Baswedan. Anies Baswedan sudah selesai menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies orang bebas, dan sekarang Anies juga sudah dideklarasikan secara resmi oleh beberapa partai politik oleh Partai Nasdem, dan juga ada beberapa partai politik yang memberikan dukungan. Artinya apa? Jadi artinya bahwa Anies secara walaupun belum deklarasi koalisi, tetapi
masing-masing partai itu sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan. Jadi ya wajar kalau Anies Baswedan juga sudah mulai bicara soal visi misi bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Jadi saya kira tidak fair kalau GP Mania membandingkan posisi Prabowo Subianto, posisi Anies Baswedan dan dengan posisi Ganjar Pranowo. Saya kira tidak fair ya, karena kita tahu bahwa Ganjar Pranowo kan konflik dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga baru saja diselesaikan, dan memang Ganjar Pranowo sedang berjuang bagaimana supaya memperbaiki hubungannya dengan elit PDIP. Ya, jadi jangan sampai justru desakan-desakan dari relawan ini yang justru menghancurkan hubungan Ganjar Pranowo dengan partai di mana tempat ia bernaung. Ya, padahal kan Ganjar Pranowo harus biar bagaimanapun juga Ganjar Pranowo harus lebih patuh, lebih tunduk kepada partai tempat di mana ia bernaung, ya, karena sesungguhnya partai itu yang mempunyai legitimasi, mempunyai legalitas untuk bisa mendaftarkan orang menjadi capres atau tidak, ya. Kalau relawan kan tidak punya kekuatan itu. Jadi ya saya kira Ganjar Pranowo harus dengan bijaksana justru dia lebih memilih bagaimana memperbaiki hubungannya dengan partai politiknya, ya, dalam hal ini adalah partai di mana tempat ia bernaung. Oke, sahabat Karel Klong Official sekalian, ya, saya keputusan GP Mania ya memutuskan untuk membubarkan diri dan menarik dukungannya dari Ganjar Pranowo itu, saya melihat bahwa kemungkinan besar adalah hal ini tidak semata-mata karena seperti alasan yang mereka lontarkan, ya, bahwa Ganjar Pranowo tidak punya gagasan, ya, atau minim gagasan, atau Ganjar Pranowo lebih cocok jadi presiden YouTube, ataukah Ganjar Pranowo tidak mampu meyakinkan publik, atau Ganjar Pranowo memiliki kepribadian berbeda. Saya kira menurut saya itu bukan alasan utama. Ini analisa saya, ya. Menurut saya kemungkinan besar adalah GP Mania ini sudah mencium ada indikasi bahwa kemungkinan Ganjar Pranowo tidak diakomodir oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai calon presiden di 2024. Itu yang pertama, ya. Apa mereka sudah mencium ada indikasi itu, atau mungkin juga yang kedua adalah mereka mencium ada indikasi bahwa Presiden Jokowi mungkin tidak memberikan restu kepada Ganjar Pranowo sebagai pelanjut kepemimpinannya. Ya, barangkali mereka melihat bahwa Presiden Jokowi lebih cenderung ke tokoh lain, ya. Oleh karena itu maka karena apakah mereka jeli membaca itu lalu dengan secara tiba-tiba memutuskan dukungannya dari Ganjar Pranowo, ya. Karena sangat menurut saya itu aneh, ya. Mereka kan mendeklarasikan diri untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sementara proses penetapan capres saja belum, ya. Keputusan dari partai belum, ya kan. Pernyataan sikap dari Ganjar Pranowo sendiri belum. Lalu kok tiba-tiba mereka menyatakan diri bubar dan menarik dukungannya? Ini kan aneh. Nah, oleh karena itu ya saya lebih cenderung bahwa kemungkinan besar adalah mereka mencium ada indikasi bahwa ya barangkali Ganjar Pranowo tidak akan diakomodir oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Pilpres 2024, ya. Kemudian yang kedua adalah Jokowi lebih memberikan dukungnya kepada tokoh lain, ya. Barangkali hal itu yang membuat mereka begitu berani, ya, menarik dukungannya dari Ganjar Pranowo, ya. Karena memang saya pernah mengatakan di konten sebelumnya bahwa pada umumnya relawan Jokowi, ya,
entah itu Jokowi, entah itu GP Mania. GP Mania ini kan awalnya dari Jokowi Mania ataupun relawan-relawan yang lain. Mereka itu lebih cenderung mengikuti arah atau gestur politik Joko Widodo ya. Jadi ketika mereka melihat Jokowi arahnya kemana, mereka akan pasti ikut ke situ. Jadi ya menurut saya, apakah GP Mania juga sedang mengalami hal itu? Oke, sahabat Kareklong Official sekalian, itu analisa dari saya. Teman-teman sekalian bisa sanggah ya, bisa tuliskan analisa kalian di kolom komentar channel ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.